Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para siswa-siswi Al-Makiyah kelas 11 yang semoga Allah berikan kemudahan untuk menggapai ilmu, walaupun kondisi yang dalam hal ini banyak rintangan, tapi kita selalu optimis. Mohon kepada Allah kita selalu belajar, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mulai, marilah kita mohon doa kepada Allah SWT. Mari ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa zakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Pada kesempatan pagi hari ini, pelajaran agama yang kita mulai di bab 4, yang mana bab ini menerangkan tentang perkembangan Islam pada masa modern. Diawali dengan kita membaca surah Al-Quran, yang mana Allah SWT berfirman, qalu ya Musa inna biha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dzalik dahilun. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah, di dalam perkembangan dunia Islam membaharu itu tidak lepas daripada tokoh-tokoh yang berperan, yang mana di sini tokoh-tokoh diantaranya ada 10 orang. Kalau bisa saya tulis di sini, ada tokoh yang bernama 1 Muhammad bin Abdul Wahab, lahir tahun 1703 sampai beliau meninggal 1878. Ini Masehi. Kedua, Syah Waliullah. Beliau lahir tahun 1703 sampai beliau meninggal 1878. Masehi. Yang ketiga ialah tokoh Sultan Muhammad II. Lahir 1783 sampai 1839. Yang keempat, Muhammad Ali Pasha. Ali Pasha. Tahun 1765 sampai 1849. 5
At-Tahtawi. At-Tahtawi. Beliau lahir tahun 1801 sampai 1879 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir tahun 1839 sampai beliau meninggal 1897. 7. Muhammad Abduh. Beliau lahir tahun 1849 sampai 1905 Masehi. 8. Muhammad Rasid Ridho. Lahir 1865 sampai 1935 Masehi. 9. Sayyid Ahmad Khan. Lahir 1817 sampai 1908 Masehi. Dan terakhir 10. Muhammad Iqbal. Lahir tahun 1876 1938. Inilah tokoh-tokoh Islam pembaharu pada zamannya. Apakah tokoh-tokoh yang lain tidak ada? Banyak. Tapi ini yang didominasi dari Timur Tengah. Oleh karenanya, ini perkembangan Islam di zaman modern, mereka bagian daripada menggali tentang agama, terutama ijtihadnya terhadap perkembangan Islam. Oleh karenanya, kalian 10 tokoh yang tercatat di dalam buku ini, semoga kalian bisa mempelajari dan akan berpengaruh terhadap gerakan modernisitas Islam terhadap perkembangan yang ada dunia Islam di Indonesia. Maka dari itu, setelah para tokoh-tokoh yang 10 ini memberikan suatu pandangannya lewat tulisannya atau lewat apa yang beliau sampaikan di media-media yang ada pada waktu itu, akan berpengaruh. Karena di Timur Tengah ini tidak sedikit para santri yang belajar dari Indonesia ke Timur Tengah. Ada yang Kairo, Makkah, Madinah, Yordan, dan lain-lainnya. Itu semua sesuai dengan apa yang mereka gali, mereka tuntut ilmu di negara tersebut. Akhirnya mereka setelah selesai pulang kampung, istilahnya pulang ke negaranya, akan mendirikan sesuai dengan apa yang mereka yakini tatkala menuntut ilmu di perantauan yang kita kenal dengan di wilayah Timur Tengah. Para siswa-siswi, itulah perkembangan Islam pada modern. Lah bagaimana perilaku terhadap saat sekarang ini? Dampak apa yang akan diterima oleh mereka yang sudah menuntut? Maka tidak lepas dari perkembangan Islam yang saat sekarang ini kita ikutin di Indonesia umumnya, bahwasanya para tokoh-tokoh yang pernah belajar di sana juga
mereka akan kembangkan Islam di Indonesia. Maka dari itu ada suatu tokoh-tokoh yang berpengaruh di Indonesia, di antaranya satu ialah membuat suatu bagian daripada perkembangan Islam yang dibentuk di Minangkabau yang disebut ialah Serikat Dagang Islam, ya, di Solo 1911, Perserikatan Ulama Majalengka, ya, lahir dah tahun 1911, Muhammadiyah di Yogyakarta lahirnya di tahun 1912, ya. Terus Persatuan Islam atau kita kenal dengan Persis lahir di Bandung pada tahun 1923. Adapun tahun 1926 lahir pula Nahdlatul Ulama. Nah, di sini di Surabaya 1926, lalu diikuti pula Perserikatan Tarbiyah Islam di Bukit Tinggi pada tahun 1930. Semua yang sudah berjalan, tokoh-tokoh kita, kalau di NU almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau berjuang dengan kelahiran Nahdlatul Ulama beserta para kiai-kiai. Ada Kiai Bisri Mustafa, Wahab Hasbullah, maksud kami Bisri Samsuri, lalu Kiai Wahab Hasbullah, itu tokoh-tokoh pendiri NU. Lalu diteruskan oleh anak cucunya dan orang-orang yang berkomit terhadap Nahdlatul Ulama. Apakah di Muhammadiyah ada? Ada. Mereka tokoh pertama Kiai Ahmad Dahlan. Beliau tidak sedikit memberikan suatu pandangannya terhadap Islam. Semuanya itu untuk kepentingan, bahwa kepentingan umat supaya melaksanakan apa yang dia yakini, apa yang dia ikutin, semua mencari untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab yang khusus menerangkan tentang tokoh-tokoh Islam yang di Timur Tengah maupun tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia pada umumnya. Apakah tokoh-tokoh yang lain tidak ada? Banyak. Cuma inilah tokoh pertama yang melaksanakan bagian daripada untuk berdakwah di masyarakat, memberikan penjelasan di masyarakat pada umat untuk supaya mengikuti. Intinya saat itu karena zamannya masih zaman penjajah, supaya hubbul waton minal iman, mencintai tanah air bagian daripada iman kepada Allah SWT. Kalau kita cuek terhadap perkembangan yang beliau sampaikan, otomatis mungkin hari ini kita belum bisa merdeka. Karena apa? Tokoh-tokoh itu semua tidur. Tapi alangkah kita bersyukur kepada Allah SWT sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa menerangkan terhadap kalian supaya ingat bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan tidak akan pernah lepas daripada para tokoh-tokoh pada waktu itu. Nah, semuanya itu semua mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bab tentang satu bab di dalam buku yang kalian punyain tentang tokoh-tokoh Islam pada zaman modern sampai masuk tokoh-tokoh Islam pada saat sekarang ini yang beliau saya yakin sudah pulang ke rahmatullah. Semoga mari kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan beliau amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Fatihah yang kita baca insyaallah diterima oleh Allah SWT untuk para tokoh yang internasional maupun regional. Dalam hal ini tokoh yang telah memberikan pandangan-pandangan untuk kita bisa menjalankan ibadah, karena tidak lepas daripada peran daripada tokoh-tokoh yang ada di Indonesia.
itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bab 4 ini Allah SWT membukakan hati pikiran kita untuk bisa menjalankan syariat agama Allah dengan aman dan nyaman. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afuwikum wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.